Kalau biasanya cooling fan cuma punya putaran kipas dari mode 1 sampai 3 dan AI yang standar, kali ini kita kedatangan cooling fan yang klaimnya lumayan berani. Bukan cuma punya AI mode buat ngatur pendinginan secara otomatis, tapi juga dibekali mode manual atau fan overclock. Jadi putaran kipasnya kenceng maksimal. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar ngaruh ke performa pendinginannya? Nah, di video kali ini kita bakal cari tahu bareng-bareng. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pongki. Dan kali ini kita bakal ngebahas Memo CX26 cooling fan. Memo sendiri udah beberapa kali mampir ke channel ini lewat berbagai seri cooling fan ya. Nah, kali ini kita bakal lihat apakah CX26 ini juga bisa ngasih performa pendinginan yang sesuai ekspektasi. Maka dari itu, langsung aja kita mulai reviewnya. Dari segi kemasan, produk ini hadir dengan box karton berwarna abu-abu dan kuning. Finishingnya didominasi doff, dipadukan aksen glossy pada beberapa bagian seperti branding, outline, dan selling point. Jadi tampilannya terasa lebih premium. Yang paling menarik justru desain boxnya. Ada ilustrasi bergaya robot ala Gundam yang bikin kesan gamingnya langsung dapat. Meskipun banyak informasi yang ditampilkan, tapi layoutnya tetap rapi, sehingga spesifikasi dan fitur utamanya masih gampang dibaca. Dan pas dibuka, di dalam kemasannya terdapat satu buah unit Memo CX26 cooling fan, satu buah kabel USB Type-C to C sepanjang 100 cm, satu buah magnetic plate, dua buah clip holder, dan gak ketinggalan satu buah manual book. Untuk isi paket penjualannya udah lengkap, apalagi ada magnet plate dan clip holder. Jadi tinggal pilih aja tuh teman-teman mau pakai magnet atau klip buat masangnya. Karena ada klipnya, jadi cocok juga buat yang nggak mau nempelin plat magnet di belakang HP. Secara desain, Memo CX26 tampil dengan gaya yang sangat futuristik dan kental nuansa gaming. Bentuknya dibuat membulat dan dipadukan dengan banyak lekukan serta garis-garis tegas yang bikin tampilannya terlihat lebih modern dan berkarakter. Untuk pilihan warnanya sendiri, saat ini hanya tersedia satu varian warna seperti yang Pongki pegang kali ini, yang mana mengusung perpaduan warna silver, hitam, dan aksen oranye khas tembaga yang bikin tampilannya terasa lebih premium sekaligus memberikan kesan performa tinggi. Selanjutnya, secara material produk ini pakai banyak perpaduan material seperti plastik untuk casing bodinya, magnet untuk plat pendinginnya, dan bahan tembaga untuk airflow-nya. Kombinasi material ini bikin produk ini terasa kokoh dan berbobot. Karena dari segi bobot, untuk unitnya sendiri ada di 88 gram, sedangkan jika dipasang bersama kabel dan klip akan menjadi 119 gram. Sementara dimensinya memiliki diameter 6 cm dengan ketebalan di 3 cm. Menurut Pongki, ukuran dan bobot seperti ini masih tergolong nyaman. Jadi saat dipasang ke belakang HP gak terasa terlalu membebani dan masih enak dipakai buat gaming dalam waktu lama. Lebih lanjut, kalau kita lihat desainnya secara detail, bagian depan jadi area yang paling mencuri perhatian. Di sini terdapat grill bergaya futuristik dengan logo Memo di bagian tengah. Di balik grill tersebut juga terdapat kipas 7 bilah yang dikelilingi RGB lighting, sehingga tampilannya makin terasa gaming. Sayangnya RGB di produk ini belum bisa dikostumisasi secara bebas. Efek cahayanya akan berubah mengikuti mode yang dipilih. Jadi setiap mode punya pola RGB-nya masing-masing. Meski begitu, secara pola RGB juga udah tergolong menarik dan kece. Masih di bagian yang sama, terdapat juga dua buah tombol. Tombol yang pertama merupakan tombol power multifungsi yang bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan produk, berpindah mode dengan sekali klik, mematikan RGB lewat double klik, dan menambah kecepatan kipas secara manual dengan cara ditekan. Selain itu, di sampingnya terdapat tombol navigasi untuk layar digital, yang mana sekali klik berfungsi untuk mengganti informasi yang ditampilkan, mulai dari suhu hingga konsumsi daya, sehingga jika ditekan lama, digunakan untuk menurunkan kecepatan kipas secara manual. Beralih ke bagian samping, di sini terdapat ventilasi udara melingkar sebagai jalur pembuangan panas.
Di sisi ini juga terdapat port USB Type-C sebagai input daya, serta sebuah display digital yang menampilkan informasi seperti mode, suhu, kecepatan kipas saat setting manual, hingga konsumsi dayanya. Sementara di bagian bawah terdapat cold plate yang menjadi area utama untuk menyerap panas dari bodi HP selama digunakan. Secara performa, produk ini masih pakai Peltier yang cara kerjanya sama seperti fan cooler pada umumnya, yaitu menyerap panas dari bodi HP melalui cold plate lalu membuangnya lewat airflow. Yang menarik, cooler ini menyediakan 4 mode pendinginan, yaitu L1, L2, AI, dan mode manual. Tapi mode manual ini kita sebut aja fan overclock ya. Secara klaim, 4 mode tersebut punya kualitas yang berbeda. Seperti mode L1 bekerja di 9 volt dengan kecepatan kipas di 5000 rpm. Lalu mode L2 yang bekerja di 12 volt dengan kecepatan kipas di 5500 rpm. Dan untuk fan overclock serta mode AI, untuk mode AI, produk ini memanfaatkan sensor temperatur untuk mengatur performa pendinginan secara otomatis. Jadi saat suhu HP mulai naik, sistem akan meningkatkan performanya lalu menurunkannya kembali ketika suhu kembali stabil. Menariknya lagi, Memo juga mengklaim mode ini mampu menjaga suhu pendinginan tetap berada di kisaran 10-15 derajat Celcius dengan kecepatan kipas yang bisa mencapai 6000 rpm. Sedangkan untuk mode fan overclock bisa dibilang jadi mode yang paling fleksibel guys. Soalnya di mode ini kita bisa mengatur sendiri kecepatan kipas mulai dari level 1 sampai 99 sesuai kebutuhan. Otomatis kalau di setel ke level tertinggi, mode ini juga jadi yang paling kencang. Bahkan Memo mengklaim kecepatan kipasnya bisa mencapai 7500 rpm. Nah, supaya mode tersebut bisa bekerja maksimal, Memo CX26 juga membutuhkan suplai daya hingga 12 volt 2,5 ampere atau sekitar 30 watt. Selanjutnya, karena teori dan klaimnya udah kita bahas, sekarang saatnya kita lihat performa aslinya. Kita bakal cek satu persatu kualitasnya mulai dari mode L1, L2, AI sampai fan overclock. Yang mana kita bakal cek mulai dari konsumsi daya dan suhu pendingin, stress test, sampai gaming test. Jadi langsung aja kita masuk ke pengetesan yang pertama. Dan biar performanya bisa keluar maksimal, Pongki menggunakan kepala charger beroutput hingga 100 watt. Hasilnya, mode L1 mengkonsumsi daya sekitar 17 watt, sedangkan mode L2 meningkat menjadi sekitar 31 watt. Sementara pada AI mode, konsumsi dayanya berubah-ubah mengikuti pembacaan sensor suhu. Jadi angkanya emang tidak tetap guys. Sedangkan saat fan overclock di set ke 99, konsumsi dayanya juga berada di kisaran 31 watt. Lalu kalau untuk suhu yang tampil di display, angkanya juga bersifat dinamis karena menunjukkan suhu cold plate. Menariknya lagi, selama pengujian mulai muncul embun, bahkan sampai terbentuk bunga es di permukaan plate pendingin. Artinya modul Peltier di cooler ini emang bertenaga. Selanjutnya kita masuk ke stress test dan gaming test. Kali ini Pongki pakai Redmi 15 4G dengan chipset Snapdragon 685 dan RAM 8GB LPDDR4X. Secara spek HP ini bukan yang paling tinggi di kelasnya, tapi performanya masih mumpuni buat menjalankan game-game berat. Nah, dari sini kita bakal lihat apakah Memo CX26 benar-benar bisa bantu menjaga suhu HP tetap adem selama dipakai gaming atau enggak. Selain itu, untuk pengetesannya akan pakai 5 skenario, yaitu non-fan, mode L1, mode L2, mode fan overclock, dan mode AI. Yang mana setiap pengujiannya akan ada jeda 10 menit supaya suhu HP kembali normal. Dan pengujian ini Pongki lakukan di ruangan dengan temperatur 20 derajat Celcius. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Di sini Pongki akan tes benchmark menggunakan Antutu Benchmark versi 11.0.9. Hasilnya, saat menggunakan mode L1 performanya naik tipis sekitar 0,35% dibanding tanpa cooling fan. Lalu saat beralih ke mode L2 performanya kembali meningkat guys, menjadi sekitar 1,15%. Sekaligus jadi hasil terbaik di antara seluruh mode yang diuji. Sementara saat menggunakan fan overclock performanya justru turun sedikit di 0,17% dibanding tanpa cooling fan. Terakhir, di AI mode performanya kembali naik ke sekitar 0,69% dibanding tanpa cooling fan. Nah, dari hasil benchmark ini kelihatan kalau penggunaan cooling fan ini memang memberikan peningkatan performa meskipun selisihnya nggak terlalu besar. Yang paling menarik justru mode L2 berhasil mencatat skor tertinggi. Maka dari itu kita langsung masuk aja ke pengetesan gaming.
Di sini kita akan mulai dari game yang pertama, yaitu Genshin Impact. Dari hasil pengujian, cooling fan langsung menunjukkan pengaruh. Karena saat menggunakan mode L1, rata-rata FPS meningkat sekitar 22,76% dibanding tanpa cooling fan. Beralih ke mode L2, performanya kembali naik dan menjadi yang paling tinggi guys, dengan peningkatan sekitar 33,10%. Sementara itu, fan overclock dan AI mode juga masih mencatat hasil yang lebih baik dibanding tanpa cooling fan, dengan peningkatan masing-masing sekitar 24,83% untuk mode fan overclock dan 25,52% untuk AI mode jika dibandingkan dengan tanpa cooling fan. Sedangkan untuk game eFootball, di game ini perbedaannya emang jauh lebih kecil karena dari awal performanya udah stabil guys. Mode L1 mencatat peningkatan sekitar 2,22%, mode L2 sekitar 2,02%, sedangkan AI mode naik sekitar 1,61% dibanding tanpa cooling fan. Lalu yang terakhir, untuk Mobile Legends hasilnya juga mirip dengan eFootball. Semua mode memberikan perbedaan yang sangat tipis. Mode L1 naik sekitar 0,51%, mode L2 menjadi yang tertinggi dengan peningkatan sekitar 0,84%, AI mode naik sekitar 0,17%, sedangkan fan overclock justru turun tipis sekitar 0,51% dibanding tanpa cooling fan. Kalau dilihat secara keseluruhan, pengaruh cooling fan memang paling terasa saat menjalankan game berat seperti Genshin Impact. Di kondisi ini, pendinginan membantu mengurangi potensi thermal throttling sehingga FPS bisa meningkat signifikan. Sementara untuk eFootball dan Mobile Legends, peningkatannya memang gak terlalu besar karena dari awal kedua game ini udah berjalan cukup stabil di Redmi 15 4G. Jadi di skenario seperti ini, fungsi cooling fan lebih kerasa untuk menjaga suhu HP tetap adem dan mempertahankan performa dalam sesi gaming yang lebih lama gitu ya. Bukan sekedar mengejar FPS setinggi mungkin. Kenapa Pongki bilang cooling fan ini lebih berfungsi buat menjaga suhu HP? Karena pas Pongki cek pakai thermal kamera, hasilnya udah kelihatan guys. Seperti di pengujian benchmark, bagian depan HP mengalami penurunan suhu sekitar 22% untuk suhu average-nya dan sekitar 19% untuk suhu maksimumnya. Sementara di bagian belakang hasilnya bahkan lebih signifikan dengan penurunan sekitar 25% untuk suhu rata-rata dan sekitar 23% untuk suhu maksimumnya. Sedangkan pada gaming test hasilnya juga konsisten. Di bagian depan suhu rata-ratanya turun sekitar 22% dan suhu maksimum turun sekitar 20%. Sedangkan di bagian belakang suhu rata-ratanya turun sekitar 20% dan suhu maksimumnya sekitar 19%. Selain mengecek suhu, Pongki juga penasaran seberapa panas body cooling fan ini saat dipakai. Hasilnya suhu maksimum ada di 45,6 derajat Celcius dan suhu rata-ratanya ada di 44,8 derajat Celcius dengan titik panasnya ada di airflow samping. Jadi pastikan ventilasi ini nggak ketutup tangan atau benda lain agar pembuangan panas tetap optimal. Nggak cuma itu, Pongki juga cek seberapa dingin cold plate-nya. Hasilnya suhu terdingin sempat menyentuh minus 12 derajat Celcius. Sementara selama pengujian suhu rata-ratanya berada di kisaran minus 4,7 derajat Celcius. Jadi wajar aja guys kalau beberapa saat setelah dinyalakan mulai muncul embun atau bahkan bunga es di permukaan cold plate-nya. Overall, menurut pendapat pribadi Pongki, Memo CX26 ini jadi salah satu cooling fan yang layak banget buat dipertimbangkan, terutama buat teman-teman yang sering main game dalam waktu lama. Karena selain udah mengusung teknologi Peltier yang mampu menghasilkan embun sampai bunga es, produk ini juga menawarkan 4 mode pendinginan termasuk fan overclock yang memungkinkan kita mengatur sendiri kecepatan kipas sampai level 99. Kalau ada yang masih bisa dikritik, paling konsumsi dayanya yang cukup besar. Buat mendapatkan performa maksimal, cooling fan ini butuh kepala charger yang mendukung output hingga sekitar 30 watt. Selain itu, efek RGB-nya juga belum bisa dikustomisasi karena mengikuti mode yang dipilih. Tapi, menurut Pongki dua hal itu masih cukup wajar mengingat fokus utama produk ini emang ada di performa pendinginannya. Jadi, kalau teman-teman lagi cari cooling fan yang efektif mendinginkan dan jaga suhu HP dengan pendinginan yang kencang, bahkan banyak pilihan mode juga dan performanya terbukti efektif, Memo CX26 ini menurut Pongki jadi salah satu opsi yang menarik di harganya yang cuma 300 ribuan aja. Dan buat yang tertarik, link pembeliannya seperti biasa udah Pongki taruh di deskripsi ya. Nah, sampai sini menurut teman-teman gimana? Apakah cooling fan ini layak atau enggak? Atau ada saran lain yang lebih murah dan worth it? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus cek juga sosial media serta website Pichel melalui link di deskripsi. Mampir-mampir juga ke YouTube channel kita yang lain, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fames yang bahas soal vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jadi jangan lupa pada di subscribe ya guys. Jadi itu dia video dari Pongki kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.